Halo Sobat Ekoregen. Yuk belajar bersama kami tentang pengelolaan limbah B3. Kenalan dulu yuk dengan limbah B3. Limbah B3 adalah sisa hasil usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. Dari mana sih limbah B3? Limbah B3 berasal dari aktivitas industri di berbagai sektor, baik yang berasal dari kegiatan utama maupun pendukung. Berdasarkan sumbernya, limbah B3 dihasilkan dari sumber tidak spesifik, sumber spesifik dan limbah B3 yang berasal dari B3 kedaluarsa, B3 yang tumpah, B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang, dan bekas kemasan B3. Sobat Ekoregen, limbah B3 dari sumber spesifik merupakan limbah B3 sisa proses suatu industri atau kegiatan yang secara spesifik dapat ditentukan. Biasanya berasal dari aktivitas utama, seperti proses produksi. Limbah B3 dari sumber spesifik khusus, memiliki efek tunda, berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan hidup, memiliki karakteristik beracun, tidak akut, dan dihasilkan dalam jumlah yang besar per satuan waktu. Contohnya adalah limbah medis, sludge oil, sludge kertas. Nah, kalau Sobat Ekoregen menemukan oli bekas, itu adalah salah satu contoh limbah B3 dari sumber tidak spesifik. Limbah B3 ini berasal dari sumber yang tidak dapat secara spesifik diidentifikasi sebagai penghasil limbah B3. Sobat Ekoregen, limbah B3 dari sumber tidak spesifik biasanya berasal dari aktivitas pendukung. Misalnya dari aktivitas pemeliharaan dan pencucian alat, pencegahan korosi, pengemasan, dan pelarutan kerak. Tahukah Sobat Ekoregen, kalau limbah B3 itu dikelompokkan menjadi kategori 1 dan kategori 2. Limbah B3 kategori 1 adalah limbah B3 yang berdampak akut dan langsung terhadap manusia dan dapat dipastikan akan berdampak negatif terhadap lingkungan hidup. Sementara itu, limbah B3 kategori 2 adalah limbah B3 yang memiliki efek tunda, delayed effect, dan berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan hidup serta memiliki toksisitas subkronis atau kronis. Kalau dari sifatnya, karakteristik limbah B3 itu ada yang mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, korosif, dan beracun. Untuk menentukan karakteristiknya, dapat dilakukan uji karakteristik limbah B3 loh. Kapan-kapan ya, kita belajar lagi tentang uji karakteristik ini. Setelah mengetahui karakteristiknya, maka kita dapat memahami bahwa limbah B3 wajib dikelola dengan baik sesuai ketentuan. Ketentuan pengelolaan limbah B3 tersebut, terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22, Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3, wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya. Penyelenggaraan pengelolaan limbah B3 meliputi penetapan limbah B3, pengecualian limbah B3, pengurangan limbah B3, penyimpanan limbah B3, pengumpulan limbah B3, pengangkutan limbah B3, pengolahan limbah B3, dumping limbah B3, penimbunan limbah B3 dan perpindahan lintas batas limbah B3. Dari keseluruhan itu, harus disertai dengan sistem tanggap darurat dan pembiayaan limbah B3. Apabila terjadi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, maka wajib dilakukan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Kapan-kapan, kita belajar tentang penyelenggaraan limbah B3 yang lebih rinci ya. Sobat Ekoregen, setelah tahu tentang limbah B3, maka kita jadi paham ya, kenapa tidak boleh membuang limbah B3 sembarangan. Karena bisa menimbulkan gangguan kesehatan, serta dapat menimbulkan pencemaran, dan atau kerusakan lingkungan hidup. Sampai di sini dulu ya Sobat Ekoregen, sampai bertemu kembali di tema yang lain. Terima kasih, dan salam Ekoregion.